warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fitrianingsi. Saya adalah guru SDN Perwira 4 Kota Bekasi. Saya juga sebagai mahasiswa PTG Daljab kategori 1 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini Selasa 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah saya. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji atas praktik pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Alhamdulillah kalian hari ini masih tetap semangat walaupun mungkin kalian ada yang belum siap hari ini, tapi kita harus tetap semangat untuk memulai pelajaran. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama kali kita berdoa dulu dengan dipimpin oleh Zaki sebagai ketua kelas. Silakan Zaki. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Zaki, silakan duduk kembali. Nah, hari ini apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Dila, kenapa dengan Dila? Sakit. Kita doakan ya, semoga Dila bisa sehat, sembuh kembali dan bisa berkumpul dengan kita di esok hari. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu liriknya? Yang semangat ya, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih. Semoga dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, semangat nasionalisme kita tetap berkorban di dalam dada. Nah, sebelumnya Michelle mau mengecek nih, tadi kalian sebelum masuk ke kelas sudahkah melakukan kegiatan literasi? Sudah. Apa judul bacaan yang tadi kalian baca? Makanan sehat. Nah, makanan sehat itu apa, Nan? Buah dan sayuran. Kalau misalnya di dalam makanan sehat itu, apakah terkandung gizi yang cukup? Ada. Makanan sehat itu apakah harus mahal? Tidak. Oke, kalian sudah bagus membaca tentang teks makanan sehat. Nah, Miss Lia ingin mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M di kelas, yaitu mencuci tangan,
memakai masker, dan menjaga jarak. Oke. Nah, sebelumnya kita akan masuk pelajaran hari ini. Misalnya ingin menanyakan dulu nih tentang pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa, Nak? Pelajaran mengenal pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu apa sih? Secara oke, Kakak. Mengunyah apanya? Hewan yang mengunyah makanannya 2 kali. Contoh hewan ruminansia itu apa? Sapi, terus apa lagi? Kerbau, terus kambing, domba, terus apa lagi? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar ke dalam tema 3 yang berjudul makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 2 mengenai unsur-unsur iklan dan organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menganalisis unsur-unsur pada media cetak. Kemudian siswa dapat mendemonstrasikan iklan media cetak melalui kegiatan mengamati dengan penuh percaya diri. Lalu siswa dapat menganalisis organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya melalui kegiatan mengamati video animasi sistem pencernaan pada manusia. Oke, kita pengen tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Oke. Hari ini Rizlia akan menampilkan sebuah gambar kepada kalian. Nah, gambar apa ya ini? Sarapan sehat. Ini adalah sebuah iklan layanan masyarakat yang berjudul Sarapan Sehat. Nah, apa? Misalnya mau tanya nih, tadi siapa yang sudah sarapan pagi sebelum berangkat sekolah? Oke, Cindy, tadi sarapannya pakai apa? Coba kelompok sini. Tadi Hana sarapan nggak? Pakai apa, Nak? Roti. Ada lagi Mesak sarapan? Telur. Oke, bagus ya. Sarapan itu baik untuk tubuh. Kalian amati iklan tersebut. Kira-kira ada informasi apa ya yang terdapat dalam iklan ini? Kalian bisa melihat apanya, Nak? Kata kuncinya apa sih? Oh, itu kata kunci. Nah, terus ada apa lagi yang di iklan ini? Ada nama produknya nggak? Terus ada apa lagi? Ada gambarnya, betul, diwakili oleh 2 orang anak siswa SD. Nah, terus ini kira-kira ada vitamin, mineral. Ini apa kira-kira namanya? Ada kelebihan produk, betul. Coba kita cek nih ya, benar nggak tadi yang dijawab oleh anak-anak semua nih? Kita lihat apakah ada kelebihan produk. Nah, ini adalah iklannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan. Kalian tadi sudah menyebutkan di dalam sebuah iklan itu ada nama produk. Wajib supaya orang apa? Tahu, supaya orang bisa membeli produknya atau oh ini tentang apa sih? Nah, terus yang kedua ada apa lagi? Kalimat iklan. Tadi kalian sudah bilang, kalau kalian bilang tadi kata kunci sama saja, betul. Ada kalimat iklannya. Lalu apakah ada gambar produknya? Ada namanya. Itu yang ingin dijual berarti harus ada gambar produknya. Kalau kalian melihat iklan itu biasanya di mana sih, Nak? Nah, secara garis besar iklan itu terbagi menjadi 2. Iklan media cetak dengan iklan media cetak dan iklan elektronik. Betul, tadi kalian sudah menyebutkannya dengan baik ya. Nah, coba perhatikan gambar apa ya ini? Organ pencernaan. Nah, di dalam organ pencernaan kalian tahu tidak susunannya pada organ pencernaan manusia apa saja? Satu orang. Coba yang pertama apa Cindy? Rongga mulut. Yang kedua Tessa? Kerongkongan. Yang ketiga Putri? Lambung. Yang keempat Ais? Oh, bintang. Usus halus. Betul. Yang kelima? Sadar. Usus besar. Yang keenam?
adalah organ pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, apa yang terjadi jika salah satu organ kita rusak atau mengalami gangguan? Apakah kita akan makan dengan enak? Tidak. Apakah kita akan merasakan sakit? Tidak. Iya, jadi pentingnya untuk menjaga organ tubuh pencernaan kita adalah dengan cara memakan makanan yang sehat dan bergizi. Pintar. Nah, coba perhatikan nih. Dalam sistem pencernaan manusia, sistem pencernaan itu merupakan proses yang dilakukan oleh tubuh untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Di mana sistem pencernaan tersebut terdiri dari organ-organ yang tadi sudah kalian sebutkan. Nah, apa saja sih fungsi pencernaan pada manusia? Siapa yang tahu fungsi dari mulut? Di dalam mulut ada apa, Nak? Gigi. Tidak. Saliva, betul. Nah, apa fungsi mulut? Untuk apa? Untuk makanan. Terus makanannya didorong oleh siapa? Nah, yang kedua, apa sih fungsi dari organ pencernaan kerongkongan? Untuk menyalurkan ke lambung sebagai penghubung antara mulut dengan lambung. Setelah lambung, di lambung itu juga ada organ pencernaan lambung ya. Apa fungsi lambung? Saya tahu. Untuk mencerna makanan-makanannya, pencernaan di lambung terbagi menjadi dua, yaitu apa aja? Kimiawi, mekanik. Dari lambung makanan teruskan kemana? Usus halus. Apa fungsi usus halus? Menyaring makanan, menyerap sari-sari makanan ya. Lalu dari usus halus diteruskan ke usus besar. Di usus besar diserap, terjadi penyerapan air, sisa-sisa pembusukan makanannya kemudian akan diteruskan menuju anus. Nah, coba kita tampilkan nih sebuah video tentang sistem pencernaan manusia. Saksikan ya. Nanti kalian bisa simak. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung deh dalam air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika buang yang besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Bagaimana tadi tentang sistem pencernaan pada manusia? Apakah menarik videonya? Menarik. Kalian jadi tahu bagaimana proses makanan dicerna oleh tubuh? Oke, nah tadi Miss Lia punya gambar di sini. Gambar ini Miss Lia tampilkan untuk mengetahui sistem pencernaan manusia. Tadi manusia makan, terus dicerna oleh tubuh. Mulai dari urutan organnya, apa saja? Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Betul. Di mulut, siapa yang bisa menceritakan satu orang bagaimana sih proses pencernaan makanan yang terjadi? Siapa yang berani? Ayo anak pintar, ayo yang mau coba. Makanan dimakan oleh mulut, kemudian siapa yang berani coba? Bisa pengen dengar nih satu orang. Cindy, coba jelasin, gak apa-apa. Dari sistem pencernaan yang tadi Cindy tangkap dari video. Betul. Betul.
kerongkongan makanan dimasukkan kemana sayang? Di lambung terjadi proses pencernaan makanan. Nah, terusnya lalu dibantu dengan enzim-enzim. Lalu dari lambung kemudian masuk kemana? Ke usus halus. Terjadi apa di usus halus? Betul, pintar. Lalu selanjutnya makanan diteruskan ke terjadi pembusukan makanan yang sudah tidak terpakai dan penyerapan air. Lalu sisa dari pembusukan tadi dibuang kemana? Betul, kasih tepuk salut dong buat Sisi. Tepuk salut. Aku salut sama kamu. Salut. Betul ya. Tadi itu adalah proses terjadinya pencernaan makanan pada manusia. Dimulai dari organ mulut, lalu dimasukkan ke dalam kerongkongan, lalu ke lambung, dari lambung ke usus halus, lalu usus besar, dan terakhir berakhir di anus. Nah, hari ini Wisda akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Ada 7 tim. Ada kelompok Alexander Graham Bell, Isaac Newton, Albert Einstein, lalu Alessandro Volta, Alva Edison, lalu Galileo Galilei, dan yang terakhir adalah kelompok Oke ya. Kita akan membagi duduk dengan kelompoknya sama kalian. Kita akan membagikan kalian sebuah lembar kerja yang harus kalian diskusikan. Ada lembar kerja IPA dan lembar kerja Bahasa Indonesia, di mana lembar kerja ini nanti kalian isi. Sebentar ya, kita bagikan dulu. Oke. Enggak, bareng-bareng nanti dikerjainnya. Secara berkelompok, kalian diskusi. Kalian boleh juga mencari informasinya di dalam buku textbook atau sumber-sumber lain, sumber-sumber belajar yang kalian miliki. Tulis nama kelompok. Satu lembar kerja IPA, satu lembar kerja Bahasa Indonesia. Sudah kebagian semua? Oke, coba perhatikan nah. Tadi bisa bagikan 2 lembar kerja. Ada lembar kerja Bahasa Indonesia dan lembar kerja IPA. Nah, di lembar kerja Bahasa Indonesia, kalian akan menganalisis unsur-unsur iklan yang ada pada lembar kerja tersebut. Kalian nanti tuliskan ada unsur iklan apa saja kan yang terdapat dalam iklan tersebut. Ya, yang kedua di lembar kerja IPA, coba perhatikan, Nesa, ada petunjuk pekerjaannya. Tadi kalian sudah menyaksikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, tugas kalian adalah kalian menuliskan bagian-bagian organ pencernaan pada manusia. Kemudian kalian ada menarik garis bagian-bagian organ pencernaan manusia, dan kalian menuliskan bagaimana alur proses pencernaan manusia terjadi pada tubuh manusia. Silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, kalian boleh raise hand dan kalian boleh bertanya sama Mutia. Dia petunjuknya. Baca dulu terlebih. Belajar tentang apa kan iklan tersebut? Nggak usah. Tanda tanya diisi. Tanda tanya yang diisi ya. Yang mana bisa ditulis saya?
apa yang salah? Mekanis dan jadi mekanis. Nah, Iya benar. Ada lagi gak baliknya? Iya. dan kanan. Oke, siap. Kita akan mulai pembagiannya ya. Dari kelompoknya Cut Kaisang. Kelompok Isak Pluton. Silakan. Tolong perhatikan semuanya. Cek jawaban kelompok kalian. Apakah sama dengan jawaban yang dipresentasikan oleh Cut Kaisang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang bernama Ikan Pluton. Saya ingin mempresentasikan pencernaan diagram alur. Pencernaan pada manusia. Lagi. Yang akan mempresentasikan Saya akan mempresentasikan diagram alur proses pencernaan secara rutin. 1. Makanan masuk melalui mulut. 2. Makanan ditelan masuk ke tenggorokan. 3. Makanan masuk ke lambung. Dicerna dengan bantuan enzim. 4. Makanan mengeluarkan lambung. Usus halus untuk menyerapkan arisan makanan. 5. Makanan untuk menyerapkan air. Dan makanan keluar melalui aliran kaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawabannya sudah sama dengan kelompok kalian? Oke, yang pertama tadi Cut Kaisang makanan masuk ke mulut, lalu diteruskan ke kerongkongan, lalu diteruskan ke lambung. Yang keempat usus halus, yang kelima diserap oleh usus besar, dan yang terakhir 6 adalah dibuang oleh anus. Sama jawabannya dengan kelompok kalian? Ada yang berbeda kelompoknya? Tidak. Oke, kasih tepukan buat Sud. Tepuk salut. Aku salut sama kamu. Salut. Oke, kelompok kedua. Ipa, silakan. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan dengan baik sekali apa yang sudah diberikan oleh Miss Lia melalui lembar kerja peserta didik. Tadi hari ini kita belajar tentang apa aja. Coba kita mau mensimulasikan dari yang tadi sudah kalian kerjakan. Apa yang sudah kalian kerjakan tentang diagram alur sistem pencernaan. Mulai dari mulut, kerongkongan, usus besar, dan anus. Nah, masing-masingnya mempunyai fungsi. Salah satunya fungsi mulut apa? Oke, yang kedua fungsi kerongkongan sebagai. Yang ketiga fungsi dari lambung menyerap makanan dibantu dengan enzim. Yang keempat adalah usus halus, di mana terjadi penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima usus besar, di mana terjadi penyerapan air dan pembusukan si
adalah di unsur iklan. Tadi apa yang kalian pelajari dari unsur iklannya? Ada apa saja dalam unsur iklan? Ada gambar produk, nama produk, terus gambar yang menarik, terusnya adalah ada alamat nomor telepon. Tuh. Nah, di situ sudah kalian tunjukkan dengan baik. Lalu organ pencernaan juga tadi sudah kalian sebutkan dengan baik. Kalian hebat hari ini ya. Juga makanya apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Apakah ada materi yang tidak kalian pahami? Kalian sudah paham tentang materi kita hari ini? Sudah paham tentang unsur-unsur iklan? Sudah paham tentang organ pencernaan manusia? Nah, ada kalian yang tidak paham dengan materi penjelasan hari ini? Alhamdulillah sudah ya. Nah, kita buktikan dengan tes evaluasi. Kita akan membagikan tes evaluasi yang akan kalian kerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri, tidak boleh contek-contekan. Ditulis namanya, kemudian diisi jawabannya yang paling tepat. Terima kasih cantik. Keren jawabannya betul. Sudah semua? Ada kelompoknya Istora? Sudah? Boleh dikumpulkan? Ya, terima kasih. Nah, besok kita akan mempelajari tentang fungsi bagian-bagian dari organ pencernaan manusia beserta gangguan-gangguan pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya Islia kasih tugas di rumah buat kalian. PR di rumah kalian akan membuat sebuah poster tentang organ pencernaan manusia. Ya, nanti dikumpulkannya hari Senin depan. Oke, Islia ingin mengumumkan kelompok yang terbaik tadi. Islia kasih reward ya, kelompok terbaik. Yang pertama, Islia suka kelompoknya Bianca. Kasih tangan. Yang kedua, kelompoknya Cut Kaisa. Kelompok Isya Mutar. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Islia ingin kalian menyanyikan sebuah lagu daerah. Siapa yang hafal lagu Kumong Jempa? Nah, coba kita akan nyanyikan bersama ya lagu Kumong Jempa dari
Zaki. Silakan Zaki. Siap berdiri. Membaris salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati. Nah, anak-anak, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat pembelajaran kita hari ini. Terus belajar di rumah, tetap semangat dan sampai jumpa lagi esok hari. Ya, oke. Islia pilih kelompok terbaik tadi, kelompoknya Gianka. Boleh pulang duluan yang pertama.